Oke, perkenalkan teman-teman, selamat malam sebelumnya. Kami dari kelompok I6 mau mempresentasikan tentang ini bisnis IO Creative Lab dari mata kuliah Business Insight. Ini adalah nama-nama dan NIM dari kelompok-kelompok kami. Next. Jadi di awal ini adalah company description dari IO Creative Lab tersebut. Beliau pernah bekerja sama dengan Citraland Surabaya dan pernah kerjasama beliau dengan Citraland Surabaya ini membuat event tahunan seperti acara Grebek Waluyo, terus acara tutup tahunan dan acara-acara besar yang lainnya. Jadi dari target IO ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang ingin menggelar event dengan skala yang sangat besar seperti itu. Next. Nah, di sini ada empati problem yang pertama itu turunnya pendapatan semenjak adanya pandemi corona. Nah, ini masalah utama bagi pengguna jasa IO dimanapun atau siapapun, dikarenakan banyaknya customer yang mengecil agenda-agenda yang direncanakan ke depannya dan tidak dilaksanakan karena kan pandemi seperti ini. Yang kedua, sulitnya mencari networking perusahaan. Nah, banyaknya perusahaan-perusahaan yang menganggap remeh perusahaan IO di kala pandemi seperti ini karena masalahnya tidak bisa membuat event dan menganggap tidak bisa bekerja sama. Yang ketiga, sulitnya mengembalikan keuntungan. Dengan macetnya bisnis IO, sangat sulit sekali untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh pandemi ini. Mau tidak mau, owner harus bisa memutar otak agar bisa tetap bertahan di masa-masa sulit seperti ini. Yang keempat, banyak event yang ditunda atau di-cancel. Pandemi ini memaksa untuk meniadakan event-event yang melibatkan kerumunan banyak orang, harus ditiadakan dulu. Maka dari itu banyak sekali perusahaan yang meng-cancel atau menunda event-event yang akan mereka selenggarakan. Next. Nah, di sini ada define. Semua customer meng-cancel semua acara semenjak masuknya virus corona di Indonesia. Penempatan masalah yang paling utama yaitu masuknya virus COVID-19 ini ke Indonesia. Karena adanya masalah di pandemi ini, banyak industri yang terdampak termasuk industri IO. Setelah adanya masalah yang satu ini, akhirnya muncullah masalah-masalah yang lain seperti event-event ditiadakan. Akibatnya adanya wabah COVID-19 ini. Jadinya semua customer meng-cancel acaranya, terus mengalami penurunan profit karena kebanyakan IO kan tentang event. Jadi kalau event pun tidak ada, berarti pendapatan juga tidak ada. Next. Point of view template. Yang pertama, menginginkan sebuah inovasi yang bisa dinikmati customer seperti IO tersebut harus tetap produktif meskipun dalam kondisi pandemik. Dengan membuat konten-konten yang kreatif melalui media online seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain. Yang kedua, membuat acara event yang konsepnya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Seperti diadakan dengan menyewa sebuah tempat yang ditutup seperti gedung dan tempat tersebut benar-benar bersih. Juga dilakukan pembatasan pengunjung dan lain-lain. Terus yang ketiga, di masa pandemi seperti ini, customer atau pengguna jasa yang loyal tentunya mengharapkan EO tersebut tetap produktif dan bisa beradaptasi dengan baik. EO Creative Lab perlu memperhatikan dengan tetap aktif di media sosial, memberikan banyak info terkait event-eventnya. Next. Fokus ideasi masalah. Poin pertama, berdasarkan scamper yang telah kami buat, maka pemilihan ideasi mengacu pada reverse of rearrange, di mana ideasi tersebut membuat perubahan model bisnis EO, yaitu dengan melakukan inovasi agar bisa tetap bertahan di kondisi pandemi seperti ini. EO Creative Lab akan mengadakan sebuah event sendiri dengan konsep yang menarik dan mampu mengundang minat customer atau pengguna jasa untuk bisa tertarik serta mengikuti acara event yang akan diadakan ke depannya. Perencanaan event tersebut yaitu menghadirkan talk show online,
Terus poin yang kedua, fokus ideasi masalah ini akan kami tindak lanjuti dan kami merencanakan untuk membuat prototipenya terlebih dahulu. Dalam prototip tersebut akan kami paparkan tentang kerangka acara, konsep atau gambaran acara, beserta dengan penjelasan-penjelasan singkat acaranya. Poin yang terakhir, setelah membuat prototip, kami akan mengadakan survei berkaitan dengan prototip yang pada sebelumnya telah kami rancang. Oke, next. Nah, ini ada kerangka IO Creative Lab ini bekerja sama dengan kreator, creative planner. Nah, ini untuk mengadakan talk show online. Kemudian creator ini menghandle semua acaranya. Terus kemudian untuk guest star-nya itu direncanakan dari Creative Lab. Nah, guest star yang kami rencanakan nanti itu adalah Dr. Tirta Mandirahudi dan Rahel Fenya. Terus kemudian mereka berdua ini, Creative Lab dan Creative Planner ini, mereka mengadakan iklan dari talkshow online tersebut di media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun juga radio. Next. Nah, ini adalah gambaran dari games yang akan kami adakan di talkshow kami. Next. Nah, ini adalah tahap terakhir, yaitu tahap tes, di mana melakukan survei dengan cara superkuesioner dalam bentuk Google Form. Nah, yang di dalamnya itu terdapat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan prototipe yang telah kami rancang, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, tujuan dari survei ini, di dalam tes ini ada survei, yaitu tujuannya untuk mendapatkan masukan dari saran masyarakat, apakah konsep acara tersebut itu menarik dan membantu progres kami. Karena jika ada kekurangan dari prototipe, kita bisa menyempurnakannya kembali dan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, untuk sebar kuesionernya, untuk pertanyaannya itu yang kami berikan kepada audien ya seperti ini. Nah, yang pertama itu apakah mereka setuju dengan EO yang akan kami hadirkan di acara talkshow. Terus apakah topik pembahasannya itu menarik atau tidak untuk diikuti. Nah, jika mereka setuju, apakah bisa menjelaskan alasannya? Nah, alasannya kan tergantung dari audien. Terus, jika tidak menarik, apakah saran topik pembahasan yang lain? Terus, apakah mereka tertarik untuk mengikutinya jika talkshow tersebut makin besar, yang seperti Dr. Tirta Mandirahudi, terus ada Rahel Fenya. Dan pertanyaannya selanjutnya itu apakah talkshow tersebut perlu adanya pihak kreator agar jalannya acara lebih menarik dan kreatif. Yang selanjutnya yang terakhir, apakah mereka tertarik jika talkshow tersebut menambahkan acara game yang berhadiah. Dan berikut adalah kesimpulan dari hasil surveinya. Yang pertama, poin pertama mereka cenderung menginginkan suatu event yang diselenggarakan secara online seperti talkshow yang akan kami selenggarakan nanti. Berdasarkan hasil survei yang kami peroleh, kurang lebih 30 responden yang didominasi dari kalangan anak muda dengan usia antara 18 sampai 22 tahun. Mereka itu cenderung menginginkan suatu event yang diselenggarakan secara online seperti talkshow yang kami selenggarakan nanti. 97%-nya dari 35 responden mereka setuju jika ada sebuah IO yang menyelenggarakan event talkshow, dan 3% di antara mereka tidak setuju karena alasannya sederhana, yaitu tidak tertarik dengan acara talkshow. Poin kedua, cenderung tidak mengikutinya karena ghoster yang cenderung tertarik untuk mengikutinya, terlebih ada ghoster yang terkenal seperti Dr. Tirta Mandirahudi dan Rahel Fenya. Topik yang dibawakan oleh Dr. Mandirahudi akan membahas tentang bahayanya penularan COVID terus untuk Rahel Fenya akan pembahasannya seperti memanfaatkan sosial media sebagai peluang bisnis. Nah, dari dua topik pembahasan ini, 82% mereka cenderung tertarik untuk mengikutinya. Terlebih ada guest star yang terkenal
seperti kedua yang akan kami hadirkan. Namun 5,7% dari 30 responden kurang tertarik. Namun mereka memberikan saran untuk menghadirkan orang-orang yang terkenal lainnya seperti Najwa Shihab, Maudy Ayunda, Melvin Tenggara, atau Dr. Zaidul Akbar. Nah, sebenarnya hal ini akan menjadi opsi bagi kami dan mencatat rekomendasi co-star mereka yang mereka sarankan. Nah, mungkin di waktu selanjutnya akan kami undang untuk mengisi acara talkshow kami. Untuk poin ketiga, mereka mendukung jika acara talkshow tersebut perlu adanya pihak kreator yang mana bisa menghandle acara talkshow dengan lebih menarik dan kreatif. Nah, demi kelancaran acara tersebut, kami berencana bekerjasama dengan pihak kreator yang memiliki banyak pengalaman di bidangnya, yaitu creative planner, event creator. Dan setelah meminta pendapat dari responden yang hasilnya sangat baik, mereka mendukung jika acara talkshow tersebut perlu adanya pihak kreator yang mana bisa menghandle acara dengan lebih menarik dan kreatif. Juga di akhir acara akan ada sesi game yang bersifat menghibur audiens dan ada hadiahnya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih.